Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Menyesuaikan tema yang diinginkan oleh pengurus masjid, langsung saja to the point. Fadilah atau keutamaan bulan Rajab sekaligus sebagai persiapan menuju bulan Sya'ban dan Ramadan. Itu mirip ucapan para alim ulama, mengapa bulan Rajab disebut Rajab? Kemudian para alim ulama menjawab, li'annahu yatarajjabu li Sya'bana wa Ramadan. Redaksi yang lain, li'annahu yatarajjabu fihi khairun katsirun li Sya'bana wa Ramadan. Yang artinya disebut Rajab karena pada bulan Rajab bertumpuk-tumpuk, bertumpah-tumpah, khairun katsirun, kebaikan yang banyak, li Sya'bana, persiapan menuju Sya'ban wa Ramadan. Mirip dengan kalimat para alim ulama salaf. Tidak ada salahnya saya membacakan kitab yang judulnya Fadailu Syahri Rajab, keutamaan-keutamaannya bulan Rajab, yang dikarang oleh ulama yang lahir tahun 352 Hijriah, wafatnya 439 Hijriah, yang bernama Asy-Syaikh Al-Imam Al-Hafidh Al-Muhaddis Al-Hadis Abu Muhammad Al-Hasan ibni Muhammad ibn Al-Hasan Al-Khallal, terkenal dengan Imam Al-Khallal, ahli hadis yang wafat 439 Hijriah. Judulnya saja berartikan keutamaan-keutamaan bulan Rajab. Hadis yang pertama dari puluhan hadis yang beliau sampaikan sekaligus sanadnya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, sanadnya terlalu panjang, saya pangkas saja pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sudah masuk pada bulan Rajab, maghrib pertama, pada malam pertama bulan Rajab, itu maksudnya awal Rajab, qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab, atau fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ini hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Komentar-komentar para ahli hadis bagaimana? Termasuk Grand Al-Azhar Kairo, sekaligus MUI ketua atau penasihat daripada Presiden Mesir, pemerintahan Mesir, yang bernama Profesor Dr. Ali Jum'ah, Syekh Profesor Dr. Ali Jum'ah. Beliau berkata tentang hadis ini, sekalipun sebagian alim ulama menganggap hadis yang dhaif lantaran sebagian daripada perawi dalam sanad itu adalah dhaif, maka tetap tidak mengapa kita berdoa sesuai redaksi itu. Sesuai redaksi itu. Lagi-lagi itu adalah min babi targhib wa fadail a'mal. Apalagi memang secara umum berdoa di bulan Rajab, sepakat para alim ulama, sangat ditekankan, ibadah yang ditekankan di bulan Rajab. Kemudian mengenai fathahnya, Ustadz, kok sering kita dengar fi Rajabin, fi Rajab, yang benar mana? Kedua-duanya benar. Alim ulama bahasa, alim ulama hadis mengomentari dua-duanya benar. Karena secara bahasa Rajab, nanti juga ada keterangannya, insya Allah saya loncati saja. Salah satu alasan kenapa bulan Rajab disebut Rajab, karena Rajab sendiri artinya mulia, agung.
karena diambil dari kalimat rojaba yarjubu marjub, dia diagungkan. Maksudnya diagungkan sejak kapan dan bagaimana? Yakni bulan Rajab sebelum lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah sangat amat dimuliakan oleh orang-orang zaman jahiliyah, baik dengan ritual-ritual mereka, lebih-lebih puasa di bulan Rajab. Lebih-lebih, saya ulangi lagi, lebih-lebih mereka zaman jahiliyah belum juga datang Islam bersama Rasul sudah memuliakan bulan Rajab dengan puasa. Dan ternyata ketika Rasul lahir kemudian dewasa membawa syariat Allah Subhanahu wa taala, mendapati para sahabat yang mu'allaf masuk Islam melalui Nabi Muhammad SAW, ternyata mendawamkan puasa Rajab. Ada yang mungkin 1 bulan full, ada yang dikurangi beberapa hari, dan Rasul tidak mengingkarinya. Berarti itu kira-kira hadis napa boten? Kira-kira puasa para sahabat sah napa boten? Sah. Dan itulah yang disampaikan oleh Imam Ibn Rajab dalam kitab Al-Lataiful Ma'arif. Dalam kitab ini juga sama, bahwa mohon izin Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berpuasa full bulan Sya'ban, kemudian kebanyakan adalah dikurangi sehari 2 hari, akhirnya sebagian sahabat seperti Aisyah maupun Sayyidina Al-Mughirah, Sa'id bin Abi Waqqas pernah bertanya, ya Rasulullah SAW, termasuk Usama bin Zaid, mengapa kami tidak melihat engkau berpuasa sedahsyat puasa engkau di bulan Sya'ban ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata Rasulullah nyindir, jawabannya nyindir, ya ini bulan Sya'ban di mana saya rajin puasa terus, bahkan dalam satu riwayat full selama 1 bulan, adalah bulan yang dilupakan oleh manusia yang disindir maksudnya para sahabat-sahabatku. Mereka perhatiannya hanya Rajab dan Ramadan. Loh, kalimat perhatian para sahabat taunya hanya fokus Rajab dan Ramadan dan tidak Sya'ban, itu nyindir. Sekaligus tahu betul kebiasaan jahiliyah puasa terus bulan Rajab, ternyata Islam datang pun puasa terus di bulan Rajab dan Rasul tidak mengingkarinya. Hanya saja Rasulullah merasa sayang rajin puasa bulan Rajab, dan itu sunnah karena didiamkan Nabi. Namun di bulan Sya'ban orang pati yang puasa. Tapi kalau bulan Ramadan, sudah pastilah yang disindir Rasulullah adalah bulan Rajab puasa, banyak puasa sunnah, Ramadan puasa wajib, tapi Sya'ban tidak terlalu rajin, makanya disindir dengan amalan Rasul SAW, rajinnya Rasul supaya kalau Rajab sudah rajin, gaspol terus, puasanya rajin di bulan Sya'ban, lanjut daripada bulan Ramadan. Kembali lagi, karena Rajab diambil dari kalimat Rajaba, rujub tadi, masdarnya isim masdar rujub, kemuliaan, keagungan, maka banyak alim ulama yang membaca Allahumma barik lana fi Rajabin dengan alasan ada tadi alasan bahasa. Itu kan aslinya memang Rajab itu Rajaba yarjub rujubun, artinya isim yang mu'rab, bukan ghair munsharif. Bisa menerima tanwin. Sehingga, dan inilah lebih banyak yang baca Rajabin daripada Rajabah. Kalau Rajabah dengan alasan apa? Dalilnya apa kalau pakai Rajabah isim ghair munsharif? Karena memang sudah menjadi nama, sudah menjadi alam yang muayyan. Namun para ahli bahasa kalau membaca Rajabah harus punya iktikad, keyakinan yang saya sebut Rajabah memang sudah namanya Rajab gitu loh. Paham saya? Sudah suatu nama Rajab. Sehingga kalau tidak seperti itu, maka ya salah. Harus ada pengetahuan, insting bahwa yang saya inginkan Rajab ini memang namanya sudah Rajab. Seperti Utsman, nggak boleh Utsmanun,
tapi memang namanya Usman, sehingga Usmanu, Usmana, dan tidak boleh Usmanan, Usmanun nggak boleh. Sama. Kalau rojabah harus ada niat, tapi kalau rojabin, rojabun, rojaban tidak perlu ada niat karena kembali kepada asli bahasanya. Paham ora paham, sing penting mangguk-mangguk kesuwen. Yang kedua, hadis kedua dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qila, ada yang bertanya, maksudnya dikatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lima summiya rajab. Ya Rasulullah, kenapa sih kok disebut Rajab? Qala Rasulullah SAW menjawab, li'annahu yatarajjabu fihi khairun katsirun li Sya'ban wa Ramadan. Ini tadi saya jadikan muqaddimah. Ulama salaf biasanya menjawab ini ketika ditanya kenapa Rajab disebut Rajab. Merujuk pada hadis ini karena yatarajjabu fihi, tumpuk-tumpuk fihi pada bulan itu, bulan yang kita berada di sini, khairun katsirun, kebaikan yang banyak sekali, li Sya'bana wa Ramadan, persiapan menuju kemuliaan Sya'ban dan Ramadan. Kemudian hadis yang ketiga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yaqul, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannah. Saya berharap setiap kali pembahasan hadis, setiap kali kita mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyak sholawat. Inna fil jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di dalam surga itu ada nahron, sungai. Namanya apa? Yuqalu lahu Rajabun. Namanya itu sungai Rajab. Man soma sapa wonge poso min Rajabain atau min Rajab dari bulan Rajab, yauman wahidan, siji wae, satu dina saja, maka saqahullahu, Allah insyaallah akan memberikan minum kepada dia min dzalikan nahri, dari sungai tersebut. Ada sungai Rajab. Bagi orang yang pernah puasa Rajab sehari dan diterima oleh Allah, insya Allah ada harapan meminum sungai Rajab. Wallahu a'lam. Kemudian hadis yang keempat, sebagai perincian keutamaan bulan Rajab apa saja, sanadnya dari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yutimma, sesungguhnya kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam belum menyempurnakan atau tidak menyempurnakan sauma syahrin, puasa sebulan penuh. Saya ulangi lagi, Rasulullah itu orang ana ceritane puasa sebulan full. Kalau minimal dalam bahasa lebih-lebih ilmu hadis, sauma syahrin antara 1 bulan full atau 1 bulan kurang sehari 2 hari. Terkadang juga diistilahkan syahr. Nah, mirip hitungan seperti itu. Hai Anas bin Malik, ditanya beliau, umure Rasulullah SAW saat wafat piro? Dalam hadis sahih itu dijawab 60 tahun. 60 tahun jawaban beliau. Lain waktu ditanya, Anas bin Malik, usianya wafat Rasul piro? 62. Lain waktu lagi orang yang lain nanya, usianya Rasul saat wafat piro? 63. Kebanyakan hadis kan 63. Apakah ini linglung? Apakah ini lali-lali, lupa-lupaan? Tidak. Itu dalam bahasa Arab seperti itu. 61, 62, 63 ya sudah global, 60-an maksudnya. Sama bahasa bulan, 1 bulan itu terkadang 1 bulan full, juga mendekati 1 bulan lah. Kira-kira paham maksud saya? Oke, yang penting mampu-mampu. Wallahu a'lam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menyempurnakan puasa 1 bulan atau mendekati full 1 bulan ba'da syahr Ramadan, setelah daripada 1 bulan Ramadan, illa Rajab wa Sya'ban, kecuali bulan Rajab, Sya'ban taktil.
lainnya baru Senin Kemis ataukah Daud, terserah. Tapi khusus bulan Rajab, bulan Sya'ban sudah paten sunnahnya. Makanya seperti Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah mengomentari, tidak boleh ada kelompok yang melarang tentang puasa sunnah bulan Rajab maupun bulan Sya'ban dengan tanggal tertentu. Bolehnya hanya Daud umpamanya tidak bisa diterima, tidak bisa diterima karena dalilnya adalah secara ilmiah perintah Rasul secara umum, khusus bulan Rajab tanpa disebut Daud ya, tanpa disebut Senin Kemis ya, tanpa disebut, selama berada di bulan Rajab puasalah, puasalah. Kemudian Rasulullah mendiamkan. Begitu pula dalam surah At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqallahu samawati wal ardh minha arba'atan hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya di dalam satu tahun sesungguhnya jumlah bulan dalam satu tahun adalah 12 bulan. Kemudian di antaranya, saya pangkas saja, di antaranya itu kan ada 4 bulan haram yang disebut Rasulullah SAW salah satu mutawaliyat. Pertama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Al-Muharram. Kemudian satunya lagi pisah bulan Rajab. Lah khusus kita berada di 4 bulan ini, termasuk bulan Rajab saat ini, perintah Gusti Allah, larangan Gusti Allah, mohon maaf, fala tadlimu, ojo main-main dengan maksiat, ojo nyicipi kedoliman, khusus di berada 4 bulan itu. Maknanya piye? Para alim ulama salaf, Imam Ibnu Abbas, termasuk Imam Qatadah, Imam Al-Farah, termasuk tersirat daripada Imam Asy-Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i membahas diat saja, tapi tersirat intinya apa? Kata beliau, Allah memuliakan bulan Rajab, ya termasuk bulan haram yang lain, dengan kalimat ojo, bener-bener ojo nyicipi maksiat atau zalim. Kenapa? Sekecil apapun kezaliman, a'dzam fihinna, maka menjadi lebih agung nilai malapetaka, nilai hukumannya, konsekuensinya di mata Allah daripada bulan-bulan yang bukan haram. Kebalikannya, wal amal sholiha wal ajrul a'dzam. Begitu pula Allah menjadikan amal-amal soleh di dalam bulan Rajab atau bulan haram berlipat-lipat pahalanya, nilainya di sisi Allah sekecil apapun itu amal soleh. Nah itu loh, umum Gusti Allah nggak bahas amal soleh di situ puasa tanggal ini ya, atau hari Senin, Jumat atau Kamis saja ya, tidak. Tapi secara umum selama berada di bulan Rajab dan itu bagian bulan haram, termasuk apapun amal soleh, lebih-lebih puasa dianjurkan, baik tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Sehingga tidak bisa diterima, kata para alim ulama, hadis pendapat yang melarang puasa di selain metode Daud atau Senin Kemis, karena perintahnya dan takrirnya Rasul secara umum. Paham paham, mangguk-mangguk, alhamdulillah. Kemudian hadis yang kelima, sanadnya adalah Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma, sapa wonge poso, yauman, suatu hari, bos suatu hari itu tanggal pinten terserah jenengan, min syahri haram, daripada bulan haram, di antara bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kecuali Tasyrik dan Idul Adha, kemudian termasuk bulan Rajab saat ini, kataballahu lahu, Allah menuliskan untuknya, bikulli yaumin, dari atau dengan satu hari saja bulan haram tadi yang berpuasa, maka syahron, 1 bulan nilai puasanya. Saya ulangi lagi berdasarkan hadis dengan sanad Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
Satu hari berpuasa di bulan haram termasuk bulan Rajab, nilainya insya Allah adalah seperti berpuasa satu bulan. Wa man shoma ayyamal ashri, dan ditambah lagi siapapun yang puasa di 10 hari pertamanya, kana lahu bikulli yaumin hasanah, ada satu hasanah pada setiap hari tersebut. Kemudian hadis yang ke-6 dari siapa? Dari Ali ibn al-Husain an abihi, dari bapake yakni Sayyiduna al-Husain radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, karena memang beliau termasuk cucu Rasulullah SAW yang menangi Rasulullah, sahabat Nabi. Qala Rasulullah SAW, Rasul pernah bersabda seperti ini, man ahya sapawangi menghidupkan Lailata Rajabin, malam Rajab. Malam keberapa Ustaz? Ya ora disinggung Rasulullah, umum. Yang penting selama bulan Rajab malam-malamnya panjenengan hidupkan dengan munajat, wiridan, donga, qiyamul lail atau apapun bentuk ibadah yang lainnya. Lebih-lebih awal malam Rajab. Lebih-lebih awal malam daripada bulan Rajab. Dalam kitab Asy-Syu'ab karangan Imam Al-Baihaqi, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata seperti ini. Ini satu dalil yang biasa dipakai oleh para alim ulama, termasuk alim ulama salaf yang bernama Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i kerap kali pakai dalil ini, dan di dalam kitab Al-Um juga tertulis bahwa minimal seperti ini keterangannya. Kalau dalam hadis khamsu layalin, 5 malam, la yuraddu ad-du'a fihinna, ora ditolak donga di malam-malam tersebut. Ada 5 malam yang tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kata saya, kata Imam Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan Al-Baihaqi dalam kitab Asy-Syu'ab maupun dalam kitab Al-Um oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. 5 malam mustajab itu malam apa saja? Setiap malam Jumat, dari maghrib sampai adzan subuh, itu adalah malam-malam mustajab. Sekali lagi yang berkata alim ulama salaf, sahabat maupun tabi'in. Kemudian yang kedua, selain malam Jumat, malam apa Ustaz? Malam awal bulan Rajab, kata beliau dalam hadis maupun kitab Al-Um. Kemudian yang ketiga, malam nisfu Sya'ban, malam ke-15-nya, 14 malam ke-15-nya. Kemudian mulai maghrib sampai subuh, malam Id al-Fitr, kemudian malam An-Nahr, malam Idul Adha. Kemudian kita lanjut hadis yang ke-6 tadi, sapa wong menghidupkan malam Rajab, tanggal berapa terserah, wasoma yaumaha, dan mau puasa pada siangnya. Kalau hari ini tidak berpuasa, silahkan berpuasa besok. Jika besok belum bisa berpuasa, silahkan besok. Saya berharap, saya doakan mampu puasa minimal Senin Kemisnya. Syukur-syukur diniati double. Ibnu Taimiyah pun membolehkan, Ibnu Qayyim membolehkan, kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Haytami membolehkan ketika ibadah sama-sama sunnah bisa didobelin, insya Allah dapat pahala double. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus puasa Rajab, puasa Senin atau Khamis. Dan mau puasa pada siangnya, atau amahullahu, maka Allah bakal insya Allah memberikan to'am, makanan kepada orang tersebut malam ibadah, poso siangi. Makanan apa? Min simaril jannah. Pertama, buah-buahan surga. Yang kedua, wa kasahu min khuduril jannah. Allah kasih kiswah, baju kemuliaan daripada baju surga. Yang ketiga, wasaqahu minar rahiqil mahtum, dan Allah menyirami dia, maksudnya memberikan minum dari arak surga yang disebut ar-rahiq al-mahtum. Illa, kecuali man fa'ala salasan, walaupun malamnya ibadah,
Mungkin siangnya Rajab poso, tapi ternyata dia ngelakoni dosa pada hari itu. 3 dosa ini. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Man qatala nafsan, ternyata ia mateni orang lain, bunuh orang lain. Nauzubillah. Yang kedua, au sami'a, atau bukan dan ya, tapi atau sami'a, telah dengar mustaghisan, orang yang nongas nangis istighosah, yastaghitsu billah, terus-terusan gak berhenti istighosah minta kepada Allah, bilailin, saat malam, au naharin, atau siang, ya Ghausan, tolong ya Allah, pasti tolong. Falam yughithu, ternyata orang itu tidak peka, tidak nolong tetangganya. Walaupun malamnya tahajud nongas nangis dengan wiridane, siangnya poso, tapi ada tetangga atau kerabatnya jelas tahu kabarnya, baik offline maupun online. Mungkin ada kabar video, tuh loh kerabatmu, tonggomu nongas nangis jaluk pitulung kepada Allah. Lah kita ternyata sudah tahu kabarnya, nggak peka, nggak ada iktikad untuk nolong, ya sudah, tidak dapat pahala daripada 3 yang disebutkan dalam hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, dosa apa? Atau syaka ilaihi. Syaka itu curhat yang mentok, Pak. Dalam bahasa itu syaka itu bahasa Al-Quran ketika mengenai Yakub alaihissalam, atau dalam hadis namanya syaka itu ya rasa-rasanya itu nggak ada tempat mengadu, rasa-rasanya benar-benar mentok nggak ada jalan. Nah, saat itu dia ternyata nunjuk panjenengan, walaupun sudah malam ibadah, siangnya poso, aku rasa-rasa ora punya tujuan kecuali jenengan niki, tolong aku punya hajat ini, tolong bantu aku. Falam yufarij anhu, ternyata ia tidak ada i'tikad untuknya ngasih jalan keluar al-faraj, maka tidak dapat pahala yang ada dalam hadis ini. Allahu a'lam bishawab. Kemudian hadis yang ke-7, fadilah atau keutamaan bulan Rajab. Masih berapa jam Ustaz? 1 jam lagi. Tanya bapak-bapak aja deh, berapa jam lagi Ustaz? 20 menit. Oke, 20 menit maksimal atau minimal nih, Bu? 20, minimal. Ibu mintanya minimal. Yang ke-7, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Sa'id Al-Khudri sanate radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda seperti ini, Rajab kalau bahasa Inggrisnya, Rajab itu adalah min syuhuri al-hurum, termasuk bagian bulan haram. Wa ayyamuhu, hari Rajab itu sebetulnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kitab ini, maktubatun, tertulis, ala abwabis sama'is sadisah, tertulis pada pintu-pintu yang ada di langit ke-6. Nabi Musa, letaknya Nabi Musa. Kemudian faida soma, ketika ada seseorang soma ar-rajul minhu, ada seorang laki-laki atau wong wedok poso salah satu hari di bulan Rajab, yauman, wajarroda, dan mengesahkan saumuhu, posonya itu litaqwallah, karena ketakwaan kepada Allah. Memang niatnya ya takwa kepada Allah dengan puasanya. Apa fadilahnya? Nataqal babu, pintu-pintu langit ke-6 tadi bicara. Wa nataqal yaumu, termasuk hari yang tertulis pada pintu-pintu langit yang ke-6 tadi ikut berbicara. Saya ulangi, pintu langit berbicara, hari-hari yang tertulis juga berbicara. Berbicara bagaimana? Keduanya berkata, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, ighfir lahu, ampuni dosa-dosa orang itu yang sudah mau berpuasa walaupun 1 hari. Wa idza lam yutim shaumahu bitaqwallah, namun ketika enggak disempurnakan puasanya, batal. Ternyata orang kuat poso sampai maghrib, baru juga 1 hari, enggak kuat, enggak jadi selesai puasanya, lam yastaghfira, ya tidak jadi beristighfar, nunggu sampai selesainya
puasa tersebut. Wallahu a'lam. Atau ada tambahan lagi, qala au qila, atau dikatakan kepada orang tersebut, khada'atka nafsak, engkau telah menipu nafsumu. Hadis yang ke-8 tentang keutamaan bulan Rajab. Seorang laki-laki bertanya kepada Sayyidana Abu Darda radhiyallahu anhu tentang apa? Ansiyami Rajabin atau ansiyami Rajabah, sudah saya bahas tentang poso terus pada bulan Rajab. Masih ingat keterangan apa bedanya saum dengan siam? Masih ingat keterangan saya buh tahun pinten? Apa bedanya saum dengan siam? Arti sekilas podo-podo poso, tapi kalau ahli bahasa Arab, ahli tafsir biasanya jeli. Saum identik dengan poso, tapi 3 hari ke bawah. Tapi kalau sudah banyaknya 3 hari lebih, maka harus istilahnya adalah siam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, orang anak kutiba alaikumus saum. Bisa dipahami nggih? Barakallah. Mangguk lebar. Seorang laki-laki nanya kepada Abu Darda ansyami. Itu tersirat, berarti dianjurkan perbanyak poso, bukan hanya maksimal 3 hari saja. Karena bukan an saumi, tapi an siyami rajabin. Tentang perbanyak puasa Rajab, faqala Abu Darda radhiyallahu anhu menjawab, sa'alta an syahrin, engkau telah bertanya tentang status atau keutamaan bulan. Kanatil jahiliyatu, di mana orang-orang zaman jahiliyah tu'azzimuhu, terus mengagungkan itu bulan Rajab. Fi jahiliyatiha, selama masa jahiliyah mereka. Wa mazatahu, kata Abu Darda, dan ternyata wa mazatahul islamu, dan tidaklah Islam lahir, Islam datang di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menambahi kecuali fadlan wa ta'zima. Ternyata tidak hanya diagungkan pada bulan Rajab, justru Islam datang menambahi keagungan bulan Rajab itu dengan apa? Dibiarkan terus-menerus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sahabat berpuasa dan berpuasa. Bapak Ibu, mohon izin saya sampaikan. Sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas, Siti Aisyah itu bercerita. Zaman jahiliyah orang-orang memuliakan Rajab. Tadi Rajab artinya kemuliaan, keagungan. Di antara cara memuliakan itu kan poso. Terus poso bulan 1 bulan full. Kemudian di antaranya lagi yang paling viral tren adalah mereka berbagi-bagi sedekah, tapi dalam bentuk menyembelih. Kalau kita berkorban, kalau orang jahiliyah puncak-puncak berkorban adalah bulan Rajab. Kata Siti Aisyah maupun Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hanya saja diralat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keterangan ini ada dalam kitab Lataiful Ma'arif. Hanya saja Islam datang, yang dianjurkan dan dipertahankan bahkan mendapatkan fadl lebih daripada masa jahiliyah hanya bagian puasa. Puasa yang tetap abadi terus hingga yaumul qiyamah, dianjurkan disunahkan selama bulan Rajab, tapi tidak pada berkorban. Bisa dipahami nggih? Kalau secara umum sedekah silakan, tapi yang dimaksud adalah berkorbannya ini loh. Kalau panjenengan nyembelih kambing kemudian disedekahkan kepada jamaah Masjid Al-Hidayah, boleh napa boten? Boleh. Kira-kira sunnah napa boten? Sunnah secara umum. Yang saya sampaikan tadi adalah sunnah secara khusus berkorban itu yang sudah dihapus, tidak ada lagi untuk bulan Rajab. Kemudian sampai mana tadi? Faman soma, maka siapapun yang berpuasa,
fihi di dalam bulan Rajab yauman satu hari saja, tatawuan sukarela sunnah, yahtasibu bihi sawaballah, ia pun mengharapkan sawab Allah azza wa jalla, pahala Gusti Allah, wa yabtaghi bihi wajhahu mukhlisa, dan ikhlas karena Allah. Apa ya fadilahnya? Satu hari puasa saja insyaallah, atau fa'a saumuhu dzalikal yaum ghadaballah, puasanya hari itu akan memadamkan murkane atau marahi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mungkin marahi Gusti Allah yang hendak diwujudkan dengan azab A B C D E, ternyata panjenengan poso umpamanya, lah udah poso itu bisa memadamkan, nggak jadi ada musibah atau azab yang lain. Kemudian yang kedua, wa aghlaqa anhu baban min abwabi jahannam, dan Allah menutup untuknya pintu jahanam. Kemudian yang ketiga, lau u'tiya mil al-ardi dhahaba, seandainya orang itu diberi segelondong bumi bentuk emas, maka nadzalika jazaan lahu, itu tidak cukup sebagai balasan puasa satu hari bulan Rajab, yakni akan mendapatkan pahala lebih daripada kekayaan bumi walaupun bentuknya emas. Yang ke berapa ini? Panjang hadisnya ini. Yang ke-10, lanjut saja. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, saumu awwal yaumin, bukan siam, saumu umpamanya fokus poso sehari tok, yaitu pada awal hari Rajab. Makanya saumu adalah kafaratun, kafarat, penghapus dosa. Kalau Imam Nawawi mengartikan hadis semacam ini dosa cilik-cilik. Sebagian alim ulama dosa gede maupun dosa cilik, kecuali berhubungan dengan hak Bani Adam. Adalah kafarat salasi sinin, 3 tahun. Panjenengan mau puasa hari pertama bulan Rajab, namun sudah terlewat, pahalanya diantaranya kafarat untuk dosa selama 3 tahun. Adapun wasani, jika hari kedua, kafarat untuk 2 tahun. Adapun yang ketiga, kafarat untuk dosa 1 tahun. Summa kulla yaumin syahr. Adapun hari berikutnya tambahan daripada yang sudah-sudah adalah kafarat untuk dosa 1 bulan. Mungkin panjenengan hari keempat, kelima, keenam, atau ke terakhirnya nanti, di antara pahala itu fadilahnya adalah terhapus dosa 1 bulan. Yang terakhir mungkin mencukupkan waktu. Masih ada waktu, Ustaz? Masih berapa jam? 6 menit. Oh, masih 6 menit, tak tambah lagi kalau gitu. Oke. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi bersabda, Rajabun syahrullahil ahkam. Rajab itu bulannya Allah. Oh, berarti nama lain Rajab itu bulannya Gusti Allah. Betul. Para alim ulama memberikan istilah nama, dan ini sumbernya dari para sahabat rata-rata, dengan 14 nama bulan Rajab. Saya ulangi lagi, ada 14 nama bulan Rajab. Di antaranya ya Rajab, Syahrullah, bulan Gusti Allah. Kemudian Syahrul Mudhar, Rajab Mudhar. Kenapa disebut Rajab Mudhar, Ustaz? Karena satu-satunya kabilah Arab yang dari zaman jahiliyah sampai datangnya Islam masih ekstrim, bukan hanya memuliakan, cara memuliakannya itu paling ekstrim terkait bulan Rajab, hanya kabilah Bani Mudhar, sehingga para sahabat mengistilahkan Rajab adalah Rajab Mudhar. Kemudian yang keempat, bulan Al-Asam.
Rajab itu terkenal pula di kalangan para sahabat, termasuk Siti Aisyah yang bercerita ini, adalah bulan Asham. Dan ini tertulis dalam kitab Lisanul Arab oleh Ibnu Manzur. Beliau menukil dari Syekh Al-Farra, Syekh Al-Mu'addal, Syekh Al-Mufaddal, dan syekh yang lain bahwa disebut Al-Asham. Kenapa Al-Asham itu tuli? Bulan tuli. Saya ulangi, bulan Rajab adalah bulan tuli. Kenapa? Karena li'annal malaikah, malaikat-malaikatnya irtifa'us saut. Mereka memiliki suara yang benar-benar keras, semangat sekali dalam hal apa? Zikir kepada Allah, tasbih, takdis. Sampai akhirnya masing-masing perlu apa? Menutup telinga mereka sendiri sembari berzikir kepada Allah. Semangat sekali. Kalau khusus bulan Rajab, para malaikat zikir, wirid, sehingga disebut Al-Asham. Dan ada mutahhir, ada mubarri, ada macam-macam yang lainnya. Man shoma yauman, sapa wong poso satu hari bulan Rajab, kana lahu qasiyam syahrin, maka baginya mendapatkan nilai seperti poso satu bulan. Wa man shoma sab'ata ayyam, dan siapapun yang berhasil puasa 7 hari di bulan Rajab, walaqallahu anhu sab'ata abwabi jahannam, Allah bakal menutup 7 pintu jahanam disebabkan puasa 7 hari. Terserah urut atau bebas, karena tidak ada keterangan harus urut di sini. Wa man shoma samaniyata ayyamin min Rajab, sapa wonge berhasil poso 8 dina dari bulan Rajab, futihat, akan dibukakan lahu samaniyatu abwabil jannah, dibukakan untuknya 8 pintu surga. Waman soma, yang terakhir, waman soma dari hadis ini, sapa wonge poso asyrata ayyamin min Rajab, berhasil poso 10 hari dari bulan Rajab, nada munadi minas sama, ada malaikat yang teriak di atas langit, qad ghafarallahu laka, Allah telah mengampunimu. Bu, Pak, dalam Al-Quran, dalam hadis, kalau ada lam kemudian bersandingan dengan kata kerja, itu antara alasan atau takkid. Takkid itu menegaskan, sedangkan qad artinya tahqiq. Tahqiq itu kepastian. Umpamanya laqad kana lakum fi Rasulillah, umpamanya lam itu sungguh untuk takkid, sedangkan qad adalah untuk menjamin pasti atau wajib. Qad itu tahqiq. Kemudian di sini qad ghafarallahu laka, pasti Allah akan mengampuni dosamu. Amin Allahumma amin, Allahumma amin. Ini bagi yang sudah berhasil puasa 10 dino dari bulan Rajab. Fasta'nif amalaka, maka silakan awali amaliyahmu. Wa man zada zadahullah, siapapun yang bisa menambahi dari 10 hari, maka tentu kemuliaannya Allah tambahkan. Wallahu a'lam bishawab. Saya tambahkan satu hadis saja. Adapun Ibnu Umar berkata, yu'jibuni wa yu'jibu ashabi, menggawakan diriku dan menggawakan para sahabat. Menggawakan apa Pak Jian? Gawakan, ada yang tahu gawakan? Mentakjubkan, mengherankan, membuat aku terpesona. Kata siapa tadi? Ibnu Umar. Aku itu terpesona terus, semangat terus. Begitu pula sahabat-sahabatku. Ngapain terpesona dengan apa? Selalu berusaha umroh khusus di bulan Rajab. Sekali lagi, kita ingin memahami agama berdasarkan ulama salaf. Salah satu yang disampaikan Ibnu Umar adalah ibadah umroh itu giat ketika berada di bulan Rajab. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Adakah pertanyaan? Silakan tanya, nanti pengurus masjid yang menjawabnya.
Dan mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Cukup Ustadz? Cukup Bapak Ibu? Kalau ada pertanyaan, ya silahkan, mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Karena insya Allah jelas. Ada ibu-ibu, bunda, ada pertanyaan? Nggih. Nggih, bisa loncat-loncat. Bahasa jenenge loncat-loncat. Kalau kata beliau jangan capek nanti, nggak apa-apa bunda. Nggak apa-apa. Tadi secara umum. Sekali lagi. Tidak bisa dibenarkan jika ada kelompok tertentu melarang puasa sunnah Rajab dan hanya mengkhususkan Senin Kemis yang betul atau Daud yang betul. Tidak, khusus bulan haram, bulan Rajab, bulan Sya'ban, perintahnya dan amaliyah Rasul tentang puasa-puasa dan para sahabat adalah mutlak. Karena sudah mutlak berarti umum, baik waktu, orangnya, zamannya, dan tidak bisa mengkhususkan hari-hari tertentu kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Sekali lagi, itu dalam syariatnya, dalam usul fikihnya seperti itu. Kalau sudah mutlak, ya mutlak, dan tidak bisa dikhususkan kecuali ada mana dalilmu, wahai kelompok tertentu yang mengharuskan bisa Senin Kemis tokdil atau Daud tokdil, tidak bisa dibenarkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.